nak. Boleh nenek minta beras. Mengapa saya belum pernah melihatmu sebelumnya? Di mana kamu tinggal? Bisakah aku ikut denganmu? Bayangkan, kamu sedang makan dengan tenang di tempat tugasmu. Lalu tiba-tiba seorang nenek tua datang dengan tubuh gemetar dan hanya meminta satu hal sederhana, segenggam beras. Tapi siapa sangka, dari permintaan kecil itu, terbuka sebuah rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di perbatasan Indonesia dan membuat seorang prajurit TNI hampir mempertaruhkan nyawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita hari ini, seperti biasa aku ingin menyapa kalian semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana ya, biar kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Semoga yang hadir di sini semuanya dalam lindungan Allah, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Karena dengan subscribe, kalian sudah mendukung channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh dan penuh pelajaran. Dan semoga yang sudah subscribe, rezekinya dilipat gandakan, keluarganya selalu diberi kesehatan, dan segala kesulitannya dipermudah. Amin ya robbal alamin. Cerita ini bermula di sebuah wilayah perbatasan Indonesia yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat yang bahkan sinyal pun sulit ditemukan. Jalanan tanah yang berlumpur, hutan lebat yang seolah tak berujung, dan desa-desa kecil yang hidup dalam keterbatasan. Di tempat inilah seorang prajurit TNI bernama Dimas ditugaskan. Dimas adalah sosok prajurit muda berusia 32 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, namun di balik itu semua, ia memiliki hati yang lembut dan penuh empati. Baginya, menjadi tentara bukan hanya soal menjaga negara, tapi juga menjaga rakyatnya. Hari itu, seperti biasa, Dimas sedang beristirahat di pos sederhana yang kondisinya jauh dari kata layak. Bangunan kayu yang mulai lapuk, atap seng yang bocor di beberapa bagian, dan perlengkapan seadanya. Namun bagi Dimas, semua itu bukan masalah. Ia sudah terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu. Di tangannya ada sepiring makanan sederhana, nasi dan lauk seadanya. Hasil jatah yang harus ia hemat untuk beberapa hari ke depan. Namun saat ia hendak mulai makan, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Dimas mengangkat kepalanya, dan di sanalah ia melihat seorang nenek tua berdiri di depannya. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya penuh keriput, pakaiannya lusuh dan tampak sudah lama tidak diganti. Ia berdiri dengan sedikit membungkuk, seolah setiap langkah adalah perjuangan. "Nak, boleh nenek minta sedikit beras?" ucapnya lirih. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menghantam hati Dimas. Ia terdiam sejenak, menatap nenek itu dengan mata yang tak percaya. Di tengah negeri yang begitu kaya ini, masih ada orang yang harus memohon hanya untuk sekadar makan. Tanpa berpikir panjang, Dimas langsung menyodorkan makanannya. "Ini saja, Nek. Dimakan ya," ucapnya pelan. Namun yang membuatnya semakin tersentuh, nenek itu tidak langsung mengambil semuanya. Ia justru terlihat ragu, seolah tidak enak hati, bahkan mencoba menolak. "Sedikit saja, Nak, untuk cucu nenek," katanya lagi. "Cucu?" Kata itu langsung membuat Dimas terdiam. "Cucu nenek di mana?" tanya Dimas pelan. Nenek itu tidak langsung menjawab, matanya terlihat berkaca-kaca. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Di rumah, dia belum makan dari pagi." Dek, hati Dimas seperti diremas. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengambil sisa persediaan beras yang ia miliki di pos itu. Tidak banyak, bahkan mungkin akan membuat dirinya sendiri kekurangan nanti. Tapi saat itu, ia tidak peduli. Ia menyerahkan beras itu ke tangan nenek tersebut. Dan disitulah sesuatu yang aneh mulai terasa. Nenek itu menangis. Bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang seolah menyimpan beban bertahun-tahun. Tangisan yang bukan hanya tentang lapar, tapi tentang ketakutan,
kesedihan, dan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar kemiskinan biasa. Ini seperti ada sesuatu yang disembunyikan. "Nek, sebenarnya ada apa di sini?" tanya Dimas dengan nada lebih serius. Nenek itu langsung menunduk. Tubuhnya sedikit gemetar, seolah takut untuk menjawab. Dan saat itulah, Dimas mulai menyadari bahwa di balik hutan lebat dan desa kecil yang tampak tenang itu, tersimpan sebuah rahasia yang selama ini tidak pernah sampai ke telinga siapapun. Rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya membantu seorang nenek akan menyeretnya masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang berbahaya dan mungkin mematikan. Dimas masih berdiri memandangi nenek itu yang perlahan berjalan menjauh, membawa beras di tangannya. Langkahnya pelan, tertatih, seperti setiap langkah adalah perjuangan hidup yang panjang. Namun yang membuat Dimas tidak bisa tenang bukan hanya kondisi nenek itu, tapi cara ia menunduk, cara ia berbicara, dan terutama tatapan matanya tadi. Itu bukan sekadar tatapan orang lapar, tapi seperti seseorang yang sedang menyembunyikan ketakutan besar. Angin sore berhembus pelan, suasana pos kembali sunyi. Namun pikiran Dimas justru semakin ramai. Ia menatap sisa makanan di tangannya, lalu perlahan menaruhnya. Selera makannya hilang. "Ini nggak biasa," gumamnya pelan. Sebagai prajurit yang sudah beberapa kali ditempatkan di daerah terpencil, Dimas tahu betul seperti apa kondisi masyarakat di perbatasan. Miskin, iya. Sulit, iya. Tapi tidak seperti ini. Tidak sampai ada rasa takut seperti yang ia lihat di mata nenek tadi. Tanpa berpikir panjang, Dimas berdiri, mengambil tas kecilnya, dan segera berjalan mengikuti arah nenek itu pergi. Langkahnya cepat namun tetap hati-hati. Jalanan tanah yang licin membuatnya harus waspada. Matahari mulai turun, langit berubah menjadi jingga, menciptakan suasana yang indah. Namun di hati Dimas justru terasa semakin berat. Beberapa menit berjalan. Akhirnya ia melihat nenek itu dari kejauhan. Ia masuk ke sebuah rumah kecil. Lebih tepatnya, gubuk tua yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dindingnya dari papan yang sudah lapuk. Atapnya sebagian bocor. Dan sekelilingnya sepi, seperti terisolasi dari desa lainnya. Dimas berhenti sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Seorang anak kecil keluar dari dalam rumah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Pakaian yang dikenakannya sudah usang, bahkan sedikit kebesaran untuk tubuhnya yang kecil. Anak itu berlari kecil ke arah nenek tadi. "Nek, nenek bawa apa?" tanyanya dengan suara lemah. Nenek itu tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Lalu menunjukkan beras yang ia bawa. "Malam ini kita bisa makan," ucapnya pelan. Anak itu langsung tersenyum. Tapi bukan senyum lebar, melainkan senyum yang penuh rasa syukur. Seolah itu adalah hal terbesar yang ia dapatkan. Dimas terdiam. Hatinya seperti diremas. Anak seusia itu seharusnya bermain, sekolah, tertawa, bukan menunggu makanan dengan wajah penuh harap seperti itu. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya tertahan. Karena tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara. Langkah kaki. Beberapa orang. Dimas langsung refleks bersembunyi di balik pohon besar. Insting militernya langsung bekerja. Ia mengintip perlahan. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya menegang. Sekelompok pria, sekitar 4-5 orang, berjalan mendekati gubuk itu. Penampilan mereka kasar, wajahnya keras. Sebagian membawa alat seperti parang, sebagian lagi membawa karung. Jantung Dimas mulai berdetak lebih cepat.
Apa ini ya? Pikirnya. Para pria itu langsung mendekat ke nenek tersebut. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada kasar. Mana hasilnya? Nenek itu langsung gemetar. Tangannya memeluk cucunya erat. Saya belum punya banyak. Jawabnya terbata. Salah satu pria itu langsung menarik karung kecil di dekat rumah. Membukanya. Dan wajahnya berubah marah. Cuma segini. Tanpa peringatan, ia membanting karung itu ke tanah. Anak kecil itu langsung kaget. Memeluk neneknya lebih erat. Dimas menggenggam tangannya kuat. Emosinya mulai naik. Namun ia tahu, ia tidak boleh gegabah. Ia harus memahami situasinya dulu. Pria itu kembali berbicara dengan nada mengancam. Kalau besok nggak ada tambahan, kalian tahu akibatnya. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Nenek itu hanya bisa menunduk, tidak berani melawan. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Seolah ini sudah menjadi hal yang biasa. Dan itulah yang paling menyakitkan. Dimas terdiam di balik pohon. Matanya menatap tajam. Dadanya penuh amarah. Tapi juga kebingungan. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di wilayah yang seharusnya berada dalam pengawasan. Namun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bertindak. Dan saat para pria itu pergi, meninggalkan gubuk itu dalam sunyi, anak kecil itu mulai menangis pelan. Lapar, Nek, ucapnya lirih. Nenek itu hanya bisa memeluknya. Tanpa kata, tanpa daya. Air mata Dimas akhirnya jatuh. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sedang menjalankan tugas, tapi sedang melihat luka yang selama ini tersembunyi. Dan di saat itulah, ia membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku nggak bisa diam. Namun ia juga tahu, apa yang ia hadapi bukan hal kecil. Ini bukan sekedar membantu. Ini melawan sesuatu yang sudah lama berakar. Malam itu, Dimas tidak kembali ke pos dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Langkahnya memang menuju ke arah pos, tapi pikirannya masih tertinggal di gubuk kecil itu. Bayangan wajah nenek dan cucunya terus berputar di kepalanya. Suara tangis anak kecil itu terus terngiang. Lapar, Nek. Kalimat sederhana, tapi terasa seperti menghantam hatinya berkali-kali. Langit mulai gelap. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi jalan setapak. Hutan di sekelilingnya terasa semakin sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Namun di dalam diri Dimas, justru terjadi sebaliknya. Pikirannya penuh, emosinya bergejolak. Sesampainya di pos, ia tidak langsung beristirahat. Ia duduk diam di kursi kayu, menatap kosong ke depan. Tangannya menggenggam erat, rahangnya mengeras. Aku nggak bisa biarin ini, ucapnya pelan. Sebagai seorang prajurit, ia tahu ada aturan, ada prosedur, ada komando. Tidak semua bisa langsung ia lakukan sendiri. Apalagi ini menyangkut kelompok kriminal, bukan 1-2 orang. Dan yang paling berbahaya, mereka sudah lama beroperasi tanpa terdeteksi. Itu artinya, mereka sudah terbiasa, sudah rapi, dan kemungkinan punya jaringan. Dimas menghela napas panjang. Ia tahu langkah yang salah bisa membahayakan bukan hanya dirinya, tapi juga warga. Namun di sisi lain, kalau ia diam, berarti ia membiarkan semua itu terus terjadi. Membiarkan nenek itu terus ketakutan. Membiarkan anak kecil itu terus kelaparan. Dan itu bukan pilihan. Malam itu, Dimas mengambil peta wilayah yang tergantung di dinding pos. Ia mulai mengamati jalur-jalur kecil, lokasi desa, dan hutan di sekitarnya. Ia mencoba mengingat kembali arah datangnya para pria tadi. Dari arah timur, gumamnya. Ia menandai titik itu, lalu perlahan menyadari sesuatu. Wilayah itu berada di luar jalur patroli rutin, terlalu jauh, terlalu dalam ke hutan. Dan itu menjelaskan kenapa mereka bisa beraksi tanpa terdeteksi. Dimas menghela napas lagi. Aku harus lihat sendiri. Keputusan itu diambil tanpa menunggu perintah, bukan karena ia ingin melanggar,
Tapi karena ia tahu, kadang kemanusiaan harus didahulukan. Subuh belum tiba, namun Dimas sudah bersiap. Ia mengenakan perlengkapan lengkap, mengambil senjata, dan memasukkan beberapa logistik ke dalam tasnya. Sebelum berangkat, ia sempat berhenti sejenak, menatap langit yang masih gelap, seolah meminta kekuatan. "Lindungi aku," bisiknya pelan. Perjalanan dimulai. Langkahnya cepat, namun terukur. Ia memasuki hutan, semakin dalam, semakin sunyi. Cabang-cabang pohon menghalangi jalan. Tanah licin membuat langkahnya harus ekstra hati-hati. Namun fokusnya tidak goyah. Ia terus maju. Hingga beberapa jam kemudian, ia mulai melihat tanda-tanda. Jejak kaki, bekas roda kecil, dan bahkan sisa karung beras yang robek. Dimas berhenti, berlutut, memeriksa. Ini bukan kebetulan. Ini jalur mereka. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, melanjutkan langkah, lebih hati-hati. Setiap suara ia perhatikan. Setiap gerakan ia waspadai. Dan kemudian, dari balik semak-semak, ia melihat sesuatu. Sebuah tempat, tersembunyi, di tengah hutan. Beberapa bangunan kayu, karung-karung besar ditumpuk, dan beberapa pria yang sama, seperti yang ia lihat kemarin. Dimas langsung bersembunyi, matanya mengamati tajam. Dan disitulah, ia menyadari kenyataan yang jauh lebih besar. Ini bukan sekadar kelompok kecil. Ini seperti operasi, terorganisir, terstruktur. Dan jumlah mereka lebih banyak dari yang ia kira. Dimas menahan napas, tangannya mengepal. Rasa marah bercampur dengan kesadaran. Ia tidak bisa melawan ini sendirian. Tapi juga tidak bisa mundur. Karena sekarang, ia sudah melihat semuanya. Dan itu berarti, ia sudah masuk terlalu jauh. Suara tawa kasar terdengar dari arah mereka. Salah satu pria berkata, "Warga desa itu gampang, tinggal tekan sedikit, langsung nurut." Yang lain tertawa. Dan kalimat itu membuat darah Dimas mendidih. Namun ia tetap diam, menahan diri. Karena ia tahu, satu langkah salah bisa mengakhiri segalanya. Ia perlahan mundur, menjauh dari tempat itu. Namun di dalam hatinya, sudah tidak ada lagi keraguan. Ini bukan lagi sekadar tugas. Ini adalah pertarungan. Dan saat ia kembali menatap arah desa, ia teringat wajah nenek itu dan cucunya yang hanya ingin makan, tanpa rasa takut. Dimas menghela napas dalam, matanya berubah, lebih tajam, lebih tegas. "Aku akan hentikan ini." Namun ia juga tahu apa yang akan ia hadapi. Bukan hanya berbahaya, tapi bisa mengancam nyawanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul. Namun Dimas sudah kembali ke pos dengan langkah cepat dan pikiran yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Tubuhnya memang lelah setelah menyusuri hutan berjam-jam, tapi pikirannya justru semakin tajam, semakin penuh perhitungan. Ia langsung masuk ke dalam pos, meletakkan tasnya, lalu berdiri diam beberapa saat, mencoba menenangkan napasnya. Namun, bayangan yang ia lihat tadi di dalam hutan tidak mau hilang. Karung-karung besar, orang-orang bersenjata, dan ucapan mereka. Warga desa itu gampang. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Dimas mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Ia tahu sekarang, ini bukan sekedar gangguan kecil. Ini jaringan yang sudah berjalan lama, rapi, dan berani. Dan yang paling membuatnya marah, mereka menjadikan warga lemah sebagai sasaran. Ia berjalan ke meja, membuka catatan kecil, lalu mulai menuliskan semua yang ia lihat. Jumlah orang, perkiraan lokasi, arah keluar masuk, semua ia susun dengan rapi. Ini bukan lagi sekedar emosi, ini sudah menjadi rencana. Namun di tengah itu semua, ia sadar satu hal penting. Ia tidak bisa bertindak sendiri. Sekuat apapun dirinya, sebagus apapun latihannya, melawan kelompok seperti itu sendirian adalah bunuh diri. Dimas menarik napas panjang, lalu mengambil alat komunikasinya. Sinyal lemah, namun ia mencoba beberapa kali, hingga akhirnya tersambung. Suara di seberang terdengar samar, pos pusat dengar. Dimas langsung menjawab. "Ini Dimas, dari pos perbatasan sektor timur. Saya melaporkan aktivitas mencurigakan." Ia menjelaskan semuanya dengan cepat
jelas tanpa emosi berlebihan, seperti seorang prajurit yang tahu apa yang ia lakukan. Namun beberapa detik kemudian, jawaban yang ia terima membuatnya terdiam. Kami terima laporan, namun untuk saat ini tetap lakukan pemantauan, jangan ambil tindakan sendiri. Dek, Dimas terdiam. Ia sudah menduga, tapi tetap saja, rasanya tidak mudah menerima. Artinya, ia harus menunggu. Sementara di luar sana, warga masih terus ditekan. Ia menunduk, menutup alat komunikasi itu perlahan, hening. Namun hanya beberapa detik, karena kemudian ia berdiri. Tatapannya berubah. Ia tidak akan melanggar perintah, tapi ia juga tidak akan diam. Pemantauan, gumamnya. Baik, kalau itu yang diminta, maka ia akan memantau. Lebih dalam, lebih dekat, dan lebih berani. Hari itu, Dimas kembali ke desa, bukan sebagai tentara yang mencurigakan, tapi sebagai seseorang yang ingin lebih mengenal warga. Ia berjalan menyusuri rumah-rumah kecil, menyapa beberapa warga, membantu membawa air, bahkan ikut memperbaiki atap rumah yang bocor. Perlahan, kehadirannya mulai diterima. Namun, ia juga mulai melihat pola. Wajah-wajah yang sama, takut, hati-hati, seolah setiap kata yang mereka ucapkan bisa berbahaya. Hingga akhirnya, ia kembali bertemu nenek itu. Di depan rumahnya, nenek itu terlihat kaget. Namun kali ini, Dimas tidak hanya datang untuk memberi. Ia duduk, pelan, di depan gubuk itu. Nek, saya nggak akan paksa. Tapi saya tahu, ada sesuatu di sini, ucapnya lembut. Nenek itu diam. Matanya berkaca-kaca. Cucunya duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Sunyi. Beberapa saat. Hingga akhirnya, nenek itu berbicara. Pelan. Gemetar. Mereka datang tiap minggu. Dimas tidak menyela. Minta beras, hasil kebun, apapun. Air mata mulai jatuh dari mata nenek itu. Kalau tidak dikasih, mereka marah. Suara itu mulai pecah. Dan mereka ancam. Ia menoleh ke arah cucunya. Dimas langsung mengerti. Dadanya terasa sesak. Ia menatap anak kecil itu, yang hanya bisa diam, tidak sepenuhnya mengerti, tapi cukup tahu bahwa hidupnya tidak aman. Dimas mengepalkan tangannya, namun tetap menahan diri. Nek, sudah berapa lama ini terjadi? Tanyanya pelan. Nenek itu menarik napas panjang. Lama, sekali. Jawaban itu membuat semuanya semakin jelas. Ini bukan kejadian baru. Ini luka lama yang tidak pernah tersentuh. Dimas menunduk. Pikirannya bekerja cepat. Ia tahu, ia sudah tidak punya banyak waktu. Dan saat itulah, ia membuat keputusan kedua yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya akan memantau, ia akan masuk lebih dalam, mengumpulkan bukti, mencari celah. Dan saat waktu itu datang, ia akan menghentikan semuanya, apapun risikonya. Ia berdiri, menatap nenek itu dengan tenang. Nek, saya janji, ini akan berhenti, ucapnya pelan. Nenek itu menatapnya, seolah ingin percaya, tapi terlalu takut untuk berharap. Dan saat Dimas berjalan menjauh dari gubuk itu, Langkahnya tidak lagi sama. Kini, ia bukan hanya seorang prajurit yang bertugas. Ia adalah seseorang yang sedang membawa harapan di tempat yang hampir kehilangan harapan. Namun, ia juga tahu, semakin dalam ia masuk, semakin dekat ia dengan bahaya. Dan mungkin tidak ada jalan kembali. Malam itu, hutan kembali gelap, jauh lebih gelap dari sebelumnya, seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Angin berhembus pelan, namun terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Dimas berdiri di tepi hutan, menatap ke dalam kegelapan yang sama seperti yang ia masuki kemarin. Namun kali ini
berbeda. Ia tidak hanya datang untuk melihat, ia datang untuk masuk. Lebih dalam, lebih dekat, dan lebih berbahaya. Peralatan sudah ia siapkan, senjata di sisi tubuhnya, tas kecil berisi perlengkapan penting, dan yang paling penting, mentalnya. Ia menarik napas panjang, mengatur pikirannya. Tidak boleh gegabah, tidak boleh terbawa emosi, karena satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berakhir. Ia melangkah, masuk ke dalam hutan. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Setiap pijakan diperhitungkan, setiap ranting yang diinjak dihindari. Matanya tajam, telinganya peka. Beberapa kali ia berhenti, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Waktu terasa berjalan lambat. Namun akhirnya, ia sampai di titik yang sama, tempat persembunyian kelompok itu. Dari balik semak, ia mengintip. Dan kali ini, suasana lebih ramai. Lebih banyak orang, lebih banyak aktivitas. Karung-karung diturunkan, beberapa orang menghitung, sebagian lagi berjaga. Dimas mengamati dengan sangat fokus. Ia mulai mencatat di dalam kepalanya. Jumlah orang bertambah. Ada yang membawa senjata tajam. Bahkan, beberapa terlihat membawa senjata api rakitan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Namun Dimas tidak mundur. Ia justru bergerak, perlahan memutar ke sisi lain, mencari sudut yang lebih dekat. Ia merayap, melewati semak-semak, tanah lembab menempel di seragamnya, napasnya ditahan. Dan di saat itulah, ia mendengar percakapan. Dua orang pria berdiri tidak jauh dari tempatnya. "Besok kita ambil lagi dari desa sebelah," kata salah satu dari mereka. "Yang kemarin itu, yang banyak hasil kebunnya," sahut yang lain. Dimas menajamkan pendengarannya. Mereka sudah mulai takut, jadi lebih gampang. Tawa pelan terdengar. Dan itu membuat tangan Dimas mengepal. Namun ia tetap diam, menahan diri. Ia harus mendapatkan lebih banyak. Bukti, pola, rencana mereka. Namun tiba-tiba, satu suara lain terdengar, lebih keras. Tadi ada yang lihat jejak di dekat sini." Dak, tubuh Dimas langsung mendegang. Ia tidak bergerak, tidak bernapas terlalu dalam. "Jejak siapa?" tanya yang lain. "Nggak tahu, tapi bukan dari kita." Beberapa langkah kaki mulai mendekat. Semakin dekat, semakin jelas. Jantung Dimas berdetak kencang. Sangat kencang. Namun wajahnya tetap tenang. Ia perlahan menunduk lebih dalam. Menyatu dengan tanah. Menahan semua gerakan. Langkah itu berhenti. Hanya beberapa meter dari posisinya. Sunyi. Hanya suara napas dan detak jantung. Salah satu pria itu mengamati sekitar. Matanya menyapu semak-semak. Dimas tahu, kalau sedikit saja ia bergerak, semuanya selesai. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya, mungkin hewan, ucap pria itu santai. Langkah kaki mulai menjauh. Perlahan, semakin jauh. Dan saat itulah, Dimas menghembuskan napas. Pelan, sangat pelan. Namun belum selesai. Ia tahu, ia harus segera keluar. Karena sekarang, mereka mulai waspada. Ia perlahan mundur. 1 langkah, 2 langkah, tanpa suara. Hingga akhirnya, ia berhasil menjauh. Keluar dari area itu.
Namun di dalam hatinya, justru semakin yakin, ini tidak bisa ditunda lagi. Mereka akan bergerak besok. Artinya, warga lain akan jadi korban. Dan saat itu, Dimas berhenti, menatap ke arah langit gelap. Pikirannya bekerja cepat. Ia punya dua pilihan, menunggu bantuan atau bertindak sekarang. Namun ia tahu, bantuan mungkin datang terlambat. Dan itu berarti, ada yang akan menderita lagi. Ia mengepalkan tangannya. Matanya berubah. Lebih tajam. Lebih berani. Besok, aku hentikan. Namun ia juga sadar, apa yang akan ia lakukan bisa menjadi keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang mungkin tidak memberinya kesempatan kedua. Fajar belum sepenuhnya menyingsing. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Udara terasa dingin, namun di dalam diri Dimas justru terasa panas. Ia berdiri di depan pos, menatap ke arah hutan, tempat di mana semuanya akan dimulai hari ini. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pilihan kedua. Ia sudah melihat sendiri, ia sudah mendengar sendiri. Dan ia tahu, kalau hari ini ia diam, maka besok akan ada lebih banyak nenek, lebih banyak anak yang harus menahan lapar dan ketakutan. Dimas menarik nafas panjang, lalu mulai mempersiapkan semuanya dengan sangat detil. Ia membuka tasnya, memeriksa perlengkapan satu persatu. Senjata, peluru, senter kecil, pisau lipat, bahkan tali. Semua harus siap, karena kali ini ia tidak hanya mengintai, ia akan masuk. Dan mungkin tidak semua berjalan sesuai rencana. Sebelum berangkat, ia kembali menatap langit yang mulai berubah terang. Kalau ini salah, maafkan aku, tapi aku nggak bisa diam, ucapnya pelan. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah, masuk ke hutan. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Lebih cepat, lebih pasti, lebih berani. Ia tidak lagi hanya menghindari, ia mencari. Mencari jalur terbaik, mencari posisi yang menguntungkan. Ia memutar, tidak melalui jalur kemarin, tapi mengambil sisi lain, yang lebih tersembunyi. Insting militernya bekerja maksimal. Beberapa kali ia berhenti, mengamati, mendengar. Dan akhirnya, ia sampai. Lebih dekat dari sebelumnya, tempat itu mulai terlihat. Namun kali ini, suasana lebih sibuk. Beberapa orang bersiap. Karung-karung diangkat. Seolah mereka akan bergerak. Dan itu berarti, waktunya. Sekarang. Dimas menunduk. Mengatur nafas. Ia tidak bisa langsung menyerang. Jumlah mereka terlalu banyak. Ia harus cerdas. Ia harus membuat mereka kacau. Ia melihat sekitar, dan matanya tertuju pada sesuatu. Beberapa karung ditumpuk di satu sisi, dekat dengan lampu seadanya. Dan di sekitarnya, banyak barang mudah terbakar. Pikirannya langsung bekerja. Ia mengambil sesuatu dari tasnya. Perlahan, mengatur posisi, menghitung jarak, dan dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan benda kecil itu. Tidak besar, tidak keras, namun cukup. Beberapa detik, sunyi. Lalu, suara kecil, diikuti oleh asap tipis. Salah satu pria melihatnya. Itu apa? Belum sempat mereka bereaksi, api mulai membesar. Karung-karung itu mulai terbakar. Api! Api! Kepanikan langsung terjadi. Beberapa orang berlari. Sebagian mencoba memadamkan. Sebagian lagi bingung. Dan di saat itulah, Dimas bergerak. Cepat, sunyi, namun mematikan. Ia masuk dari sisi gelap, menjatuhkan satu orang yang berjaga. Tanpa suara, tanpa banyak gerakan. Ia terus bergerak, memanfaatkan kekacauan. Namun, ini bukan film. Ini nyata. Dan tidak semua berjalan mulus. Salah satu dari mereka melihat. Ada orang. Suara itu memecah semuanya. Seketika,
Semua mata tertuju. Dimas langsung berlindung. Namun sekarang, ia sudah diketahui. Dan itu berarti tidak ada lagi jalan mundur. Beberapa pria mulai mengejar. Langkah kaki terdengar cepat. Suara teriakan memenuhi hutan. Dimas berlari. Bukan kabur, tapi mengatur posisi. Mencari tempat yang lebih aman. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia berhenti di balik pohon besar. Mengatur napas. Keringat mulai jatuh. Namun matanya tetap tajam. Satu orang mendekat. Dimas bergerak cepat. Melumpuhkannya. Namun suara benturan itu membuat yang lain semakin mendekat. Situasi semakin panas. Namun di tengah semua itu, Dimas tidak panik. Ia justru semakin fokus. Karena ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal. Dan yang paling penting, ia sudah berhasil membuat mereka keluar dari persembunyian, membuat mereka panik, dan membuka celah. Namun, di saat ia hendak bergerak lagi, satu suara terdengar dari belakangnya. Berhenti. Dimas membeku. Perlahan, ia menoleh. Dan yang ia lihat membuat situasi berubah. Seorang pria berdiri dengan senjata mengarah tepat ke dirinya. Jaraknya dekat, terlalu dekat. Dan saat itu, semuanya terasa berhenti. Hutan sunyi, suara hilang, hanya detak jantung yang terdengar. Satu kesalahan, satu gerakan, dan semuanya bisa berakhir. Namun, mata Dimas tidak menunjukkan ketakutan, justru ketegasan, seolah ia siap untuk apapun yang terjadi. Berhenti. Suara itu dingin, tegas, tanpa ragu. Dimas tidak bergerak. Tubuhnya masih setengah membungkuk di balik pohon. Napasnya tertahan, namun pikirannya bekerja cepat. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Dan benar saja, seorang pria berdiri di belakangnya. Jaraknya hanya beberapa meter. Tangannya memegang senjata, mengarah lurus ke dada Dimas. Mata mereka bertemu. Tegang. Sunyi. Tidak ada suara lain. Hanya angin yang berhembus pelan di antara dedaunan. Dimas mengangkat tangannya sedikit. Bukan menyerah, tapi membaca situasi. Ia tahu, satu gerakan salah, semuanya selesai. Pria itu mendekat satu langkah. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap mata pria itu, mencoba membaca, mencoba mencari celah. Namun yang ia lihat hanya kekerasan dan kebiasaan. Ini bukan orang yang baru melakukan kejahatan. Ini orang yang sudah terbiasa. "Aku tanya sekali lagi, siapa kau?" Suara itu semakin menekan. Beberapa langkah kaki mulai terdengar dari arah lain. Artinya, yang lain juga mulai mendekat. Waktu Dimas semakin sempit. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, "Orang yang akan menghentikan kalian." Kalimat itu membuat pria itu tersenyum tipis. Namun bukan senyum ramah. Senyum meremehkan. "Sendirian?" ucapnya pelan. Lalu tertawa kecil. Dan di saat itulah, beberapa orang lain muncul, mengelilingi. Jumlah mereka lebih dari 5. Dimas kini benar-benar terkepung. Namun, yang mengejutkan, ia tidak panik. Justru, ia semakin tenang. Matanya bergerak cepat. Menghitung posisi, mengukur jarak, mencari peluang. Namun situasi tidak menguntungkan. Salah satu dari mereka berkata, "Ini pasti tentara." Yang lain langsung siaga. Beberapa mengangkat senjata. Situasi semakin panas. "Kalau begitu, lebih baik kita habisi sekarang," ucap salah satu dari mereka tanpa ragu. Dek, kalimat itu jelas,
Tidak ada ancaman lagi, langsung tindakan. Namun, Dimas tetap berdiri, tegak, matanya tidak goyah. Kalau kalian lakukan itu, kalian gak akan sempat lari, ucapnya tenang. Mereka tertawa, namun salah satu dari mereka yang terlihat lebih tua justru diam, menatap Dimas lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu. Dan disitulah terjadi jeda, beberapa detik yang terasa panjang, hingga tiba-tiba suara lain terdengar dari arah belakang mereka. Api makin besar, semua menoleh. Beberapa karung yang tadi terbakar, api sudah menyebar. Kepanikan kembali muncul. Sebagian dari mereka mulai berlari, menyelamatkan barang. Dan itulah celah yang Dimas tunggu. Tanpa aba-aba, ia bergerak, cepat, sangat cepat, menjatuhkan pria di depannya, mendorong satu lainnya, dan langsung menerobos celah. Suara teriakan kembali pecah, "Kejar!" Langkah kaki berlari, Dimas berlari lebih cepat, masuk ke dalam hutan, menghindari, memutar. Namun mereka mengejar, tidak satu, tapi banyak. Suara ranting patah, tanah terguncang. Adrenalin Dimas memuncak, namun ia tidak asal lari. Ia tahu medan, ia tahu arah, ia memanfaatkan semua itu. Beberapa kali ia menghilang di balik semak, Lalu muncul di arah lain, membuat mereka bingung. Namun jumlah mereka masih terlalu banyak. Salah satu dari mereka hampir berhasil mendekat. Dimas berbalik, menghadapi, menjatuhkannya. Namun waktu itu cukup bagi yang lain untuk semakin dekat. Situasi semakin sulit. Namun, di tengah semua itu, Dimas melihat sesuatu. Jalur kecil yang ia ingat. Jalur sempit yang hanya bisa dilalui satu orang. Ia langsung menuju ke sana. Masuk, dan benar, mereka kesulitan mengikuti. Langkah mereka terhambat, dan perlahan, jarak mulai terbuka. Hingga akhirnya, suara mereka mulai hilang. Hanya tersisa napas Dimas yang berat dan cepat. Ia berhenti, bersandar pada pohon. Keringat membasahi wajahnya, dadanya naik turun. Namun, ia masih hidup. Dan yang paling penting, ia berhasil keluar. Namun, ini belum selesai. Ia menatap ke arah hutan. Matanya berubah, lebih dalam, lebih keras. Hari ini, ia selamat. Tapi ia juga tahu, sekarang mereka tahu ada seseorang yang melawan. Dan itu berarti semuanya akan semakin berbahaya. Namun di dalam hatinya tidak ada penyesalan. Justru semakin kuat tekadnya. Ini belum selesai. Dan jauh di dalam hutan itu, orang-orang itu juga mulai sadar bahwa kali ini mereka tidak lagi berhadapan dengan warga lemah, tapi dengan seseorang yang siap melawan sampai akhir. Hutan kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya terasa berbeda. Bukan lagi tenang, tapi mencekam. Dimas masih berdiri di antara pepohonan, napasnya mulai stabil. Namun pikirannya jauh dari tenang. Apa yang baru saja terjadi bukan hal kecil. Ia bukan hanya menyusup, tapi sudah menyerang. Dan yang lebih penting, ia sudah terlihat. Artinya, mereka sekarang tahu ada seseorang yang berani melawan. Dimas menatap ke arah pos. Langkahnya perlahan kembali, namun setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu setelah ini semuanya tidak akan sama lagi. Sesampainya di pos, ia langsung duduk, mencoba menyusun kembali semuanya. Ia berhasil mengacaukan mereka, ia melihat markas mereka, ia tahu jumlah mereka. Tapi, ia juga membuat mereka marah. Dan kelompok seperti itu tidak akan diam. Mereka pasti akan membalas.
Dan target paling mudah bukan dirinya, tapi warga. Dek. Dimas langsung berdiri, matanya terbuka lebar. Tidak, ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung keluar dari pos, berjalan cepat menuju desa. Langit mulai gelap, awan tebal menutup cahaya. Suasana semakin berat, dan firasat Dimas semakin kuat. Sesampainya di desa, suasana berbeda. Tidak seperti biasanya. Sunyi, terlalu sunyi. Beberapa rumah tertutup rapat. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada aktivitas. Dimas mempercepat langkah menuju gubuk nenek itu. Dan saat ia sampai, langkahnya terhenti. Pintu gubuk terbuka. Namun, di dalamnya, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nek, panggilnya. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia masuk, melihat sekitar. Beberapa barang berantakan. Seolah ada sesuatu yang terjadi. Dek, pikirannya langsung ke satu arah. Mereka. Dimas langsung berbalik, keluar. Matanya menyapu sekitar. Dan di kejauhan, ia melihat beberapa warga berkumpul. Ia berlari ke sana. Nenek itu di mana? Tanyanya tegas. Warga saling pandang. Takut. Ragu. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka berkata pelan. Mereka datang tadi siang. Dek. Dunia seolah berhenti sesaat. Mereka bawa nenek sama cucunya. Kalimat itu menghantam Dimas, lebih keras dari apapun. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Kemana? Suaranya lebih dalam. Warga itu menunjuk ke arah hutan. Ke sana. Dimas tidak menunggu. Ia langsung berlari, masuk ke dalam hutan lagi. Namun kali ini, bukan dengan perhitungan, tapi dengan amarah. Langkahnya cepat. Hampir berlari tanpa henti. Cabang-cabang mengenai tubuhnya. Tanah licin tak ia hiraukan. Yang ada di pikirannya hanya satu. Mereka nggak boleh kenapa-kenapa. Hingga akhirnya, ia mendengar sesuatu. Suara, tangisan. Langkahnya melambat. Ia menunduk, mendekat dengan hati-hati. Dan disitulah, ia melihat nenek itu duduk di tanah. Tangan terikat, cucunya di sampingnya, menangis. Dan di depan mereka, beberapa pria berdiri. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sudah bilang, jangan macam-macam." Nenek itu menangis. Maaf, maaf. Namun mereka tidak peduli. Sekarang, kita kasih pelajaran. Dimas tidak bisa diam lagi. Dadanya panas. Matanya tajam. Namun kali ini, ia tidak bisa gegabah. Karena ada mereka, nenek, dan anak kecil itu. Ia harus tepat. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Ia menunduk, mengatur napas, mengatur langkah, dan di saat itulah, ia mengambil keputusan. Keputusan paling berbahaya. Ia tidak akan menunggu lagi. Ia akan masuk. Sekarang. Dan menyelamatkan mereka. Apapun risikonya. Namun ia juga tahu, begitu ia melangkah keluar, tidak ada jalan kembali. Dan mungkin, ini adalah pertarungan yang menentukan segalanya. Hutan terasa semakin sunyi, namun bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menekan. Dimas bersembunyi di balik semak. Matanya fokus menatap ke arah nenek dan cucunya yang terikat. Tangisan anak kecil itu terdengar lirih, menusuk, membuat dadanya semakin panas. Di depannya, para pria itu berdiri santai.
seolah apa yang mereka lakukan adalah hal biasa. Salah satu dari mereka mendekat, menunduk di depan nenek itu. "Kami sudah baik selama ini, cuma minta sedikit," ucapnya dingin. Nenek itu menangis. "Tidak ada lagi yang bisa saya beri," jawabnya lemah. Pria itu tertawa kecil. "Kalau begitu, kami ambil yang lain." Kalimat itu membuat Dimas tidak bisa menahan diri lagi. Tangannya mengepal, matanya berubah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi menunggu. Sekarang ia bergerak, cepat, tepat, sunyi. Ia keluar dari persembunyian dalam satu gerakan, menjatuhkan satu orang di belakang tanpa suara. Namun gerakan berikutnya tidak bisa disembunyikan. "Ada dia!" Teriakan itu memecah semuanya. Dalam sekejap, situasi berubah kacau. Dimas langsung bergerak ke arah nenek dan cucunya. Namun dua orang menghadangnya. Ia menghindar, menangkis, menjatuhkan satu. Namun yang lain langsung datang. Jumlah mereka terlalu banyak. Namun Dimas tidak mundur. Ia terus maju. Satu tujuan, melepaskan mereka. Ia berhasil mendekat, memotong tali di tangan nenek. "Nek, lari," ucapnya cepat. Namun nenek itu gemetar, tidak bisa berdiri cepat. Anak kecil itu menangis, memeluknya. Situasi semakin sulit. Salah satu pria mendekat dengan marah, mengayunkan senjata. Dimas menahan, namun benturan itu keras, membuatnya sedikit mundur. Namun ia tidak jatuh. Ia kembali berdiri, lebih kuat, lebih fokus. Ia menarik nenek itu, mendorong mereka ke arah belakang. "Lari ke arah sana, jangan berhenti," teriaknya. Anak itu menggenggam tangan neneknya. Mereka mulai bergerak, perlahan, namun cukup. Dimas berbalik, menghadapi mereka semua. Sekarang, tidak ada lagi yang harus ia lindungi di belakangnya. Artinya, ia bisa bertarung sepenuhnya. Namun mereka semakin marah. "Habisi dia!" teriak salah satu dari mereka. Mereka menyerang, bersamaan. Dimas bergerak cepat, menghindar, menjatuhkan. Namun jumlah mereka terus menekan. Satu pukulan masuk, mengenai bahunya. Namun ia bertahan. Ia balas, menjatuhkan satu lagi. Namun yang lain datang. Pertarungan itu tidak seimbang. Namun Dimas tidak berhenti, karena di pikirannya hanya satu, mereka harus selamat. Napasnya mulai berat, tubuhnya mulai lelah. Namun tekadnya tidak goyah. Dan di saat situasi hampir mencapai batas, tiba-tiba suara terdengar dari kejauhan, suara kendaraan, dan teriakan. "Berhenti!" Semua terdiam. Beberapa orang menoleh, dan di kejauhan terlihat pasukan datang. Dek. Mata Dimas sedikit melebar. Ia tahu suara itu. Bantuan. Akhirnya datang. Para pria itu panik. Sebagian mencoba lari, sebagian masih berdiri. Namun situasi sudah berubah. Dimas berdiri di tengah. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap tajam. Ia melihat ke arah nenek dan cucunya yang sudah menjauh. Selamat. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia sedikit menurunkan bahunya. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu pertarungan ini akhirnya mulai berakhir. Namun, ini belum sepenuhnya selesai. Karena apa yang terbongkar hari ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan semua itu akan mengubah segalanya. Suara kendaraan semakin mendekat. Deru mesin memecah sunyi hutan. Para pria itu mulai panik. Beberapa langsung berlari masuk ke dalam semak, mencoba melarikan diri, namun langkah mereka terhenti. Pasukan sudah mengepung hitungan detik. Yang tadinya penuh ancaman, kini berbalik menjadi penangkapan. Dimas berdiri di tengah semua itu. Tubuhnya penuh debu, keringat, dan luka. Napasnya masih berat, namun matanya tetap fokus. Ia memperhatikan satu persatu, memastikan semuanya benar-benar terkendali. Beberapa pria berhasil dilumpuhkan. Sebagian ditangkap. Tidak ada lagi perlawanan berarti.
Dan di saat semuanya mulai tenang, Dimas perlahan menoleh ke arah di mana nenek dan cucunya tadi pergi. Hatinya berdebar. Langkahnya perlahan menuju ke sana. Dan di antara pepohonan, ia melihat mereka. Nenek itu duduk di tanah, memeluk cucunya erat. Anak kecil itu masih menangis. Namun kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Dimas mendekat. Langkahnya pelan. "Nek," ucapnya lembut. Nenek itu menoleh. Matanya masih penuh air mata. Namun ada sesuatu yang berbeda. Harapan. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemah. Dimas langsung menahan, membantunya dengan hati-hati. "Sudah aman," ucap Dimas pelan. Kalimat itu sederhana, namun bagi nenek itu, seperti beban besar yang akhirnya terlepas. Ia menangis, lebih keras, melainkan tangisan kelegaan. "Terima kasih, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Dimas hanya mengangguk. Tidak banyak bicara. Namun matanya sedikit berkaca-kaca. Anak kecil itu menatap Dimas, lalu perlahan mendekat, memeluk kaki Dimas, seolah tahu siapa yang telah menyelamatkan mereka. Dimas terdiam. Tangannya perlahan mengusap kepala anak itu. Dan di saat itu, semua rasa lelah, semua luka, seolah hilang. Karena ia tahu, apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, wilayah itu mulai berubah. Pasukan tambahan datang. Pengawasan diperketat. Warga mulai berani keluar. Perlahan, rasa takut yang selama ini mengikat mereka mulai hilang. Dan untuk pertama kalinya, desa itu terasa hidup kembali. Anak-anak mulai bermain. Warga mulai tersenyum. Dan yang paling membuat Dimas terdiam adalah saat ia kembali ke gubuk nenek itu. Namun kali ini, berbeda. Gubuk itu sudah diperbaiki. Lebih layak, lebih hangat. Di depan rumah, anak kecil itu duduk, memegang buku, belajar. Dek, Dimas berhenti. Matanya menatap dalam. Nenek itu keluar, tersenyum. "Sekarang dia sudah mulai belajar, Nak," ucapnya pelan. Air mata Dimas hampir jatuh. Namun ia menahannya. Ia hanya tersenyum, pelan. Dan di saat itu, ia sadar satu hal. Kadang, perubahan besar tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari satu langkah kecil, satu keputusan untuk tidak diam. Namun sebelum ia pergi, nenek itu memanggilnya. "Nak," ucapnya. Dimas menoleh. Nenek itu menggenggam tangannya erat. "Kalau bukan karena kamu, mungkin kami sudah tidak ada," ucapnya dengan suara bergetar. Dimas menggeleng pelan. "Saya hanya menjalankan tugas," jawabnya sederhana. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekedar tugas. Ini tentang kemanusiaan, tentang keberanian, dan tentang tidak menutup mata pada penderitaan orang lain. Dimas berjalan pergi, meninggalkan desa itu. Namun kali ini, langkahnya lebih ringan, karena ia tahu, di balik hutan lebat itu, kini ada harapan. Dan kisah itu akan selalu menjadi pengingat bahwa di tempat paling gelap sekalipun, selalu ada cahaya jika ada yang berani menyalakannya. Tamat.